Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang pendeta bernama Pak Samuel. Beliau adalah sosok yang dikenal ramah, bijaksana, dan rajin. Setiap minggu, Pak Samuel berkhotbah di gereja kecil yang selalu penuh dengan jemaat setianya. Dengan suara yang lembut, ia selalu menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan kasih sayang, mengajarkan jemaat untuk saling menghormati dan membantu sesama. Pak Samuel tinggal di sebuah rumah sederhana bersama istri dan anak-anaknya. Rumahnya kebetulan berada di sebelah masjid. Setiap hari, ia mendengar suara adzan berkumandang dari masjid tersebut. Meski awalnya ia tidak terlalu peduli, lama-kelamaan suara itu justru menjadi bagian dari kesehariannya. Sejak tinggal di dekat masjid, Pak Samuel sering memperhatikan suasana masjid, terutama saat sholat berjamaah. Ia selalu merasa takjub melihat jamaah yang datang dari segala macam latar belakang, masuk ke dalam masjid dengan sikap yang sangat tenang dan damai. Ada perasaan nyaman yang muncul setiap kali melihat mereka datang dan pergi. Di antara pemandangan yang sering ia lihat, ada satu hal kecil yang tanpa disadari membuat hatinya tersentuh. Deretan sandal yang tertata rapi di depan masjid. Suatu hari, setelah melaksanakan khotbah minggu seperti biasa, Pak Samuel melangkah pulang dengan hati yang sedikit gelisah. Entah kenapa, bayangan deretan sandal itu muncul di pikirannya. Kok bisa ya, mereka begitu tertibnya menaruh sandal mereka sebelum masuk masjid, pikirnya dalam hati. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kesederhanaan itu. Baginya, sandal-sandal itu bukan sekadar alas kaki, tapi menjadi simbol kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketertiban dalam beribadah. Hari demi hari berlalu, rasa ingin tahu Pak Samuel semakin kuat. Hingga suatu malam, ketika masjid sedang sepi, ia memberanikan diri mendekati masjid tersebut. Dengan langkah perlahan, ia berdiri di depan masjid, memperhatikan pintu masuk dan deretan sandal di sana. Hatinya bergetar, ada rasa damai yang tak ia pahami. Kemudian, datanglah seorang pria paruh baya yang mengenakan baju koko sederhana. Pria itu menyapa Pak Samuel dengan ramah, "Assalamualaikum, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Samuel sedikit terkejut, tapi ia tersenyum dan membalas dengan sopan, "Waalaikumsalam. Saya hanya lewat, Pak. Lagi kepikiran saja, kok masjid ini selalu ramai dan teratur, ya?" Pria itu tersenyum, lalu mengajak Pak Samuel untuk duduk di serambi masjid. Mereka mulai berbincang santai, saling berbagi cerita. Pak Samuel merasa nyaman, dan obrolan mereka menjadi semakin mendalam. Pria itu bercerita tentang Islam, tentang bagaimana setiap muslim diajarkan untuk rendah hati, menjaga kebersihan, dan menghargai sesama, termasuk hal kecil seperti menata sandal. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim, sekecil apapun, adalah bagian dari ibadah. Pembicaraan malam itu meninggalkan kesan mendalam bagi Pak Samuel. Rasa ingin tahunya kian tumbuh. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam, membaca buku, dan diam-diam mengikuti ceramah online. Setiap kali mendengar suara adzan, ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini sulit ia temukan. Hingga suatu hari, Pak Samuel memutuskan untuk mengunjungi masjid lagi. Kali ini, ia datang untuk bertemu dengan imam masjid. Dengan hati berdebar, ia menyampaikan bahwa ia ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Sang imam menyambutnya dengan hangat dan sabar menjawab semua pertanyaannya. Hari demi hari, Pak Samuel semakin memahami keindahan ajaran Islam, terutama tentang konsep ketauhidan dan ketulusan dalam beribadah. Suatu malam, Pak Samuel tidak bisa lagi menahan rasa damai yang memenuhi hatinya. Ia merasa bahwa inilah jalan yang selama ini ia cari. Dengan keyakinan penuh, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan imam masjid dan beberapa saksi lainnya. Saat itu, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Samuel pulang ke rumah malam itu dengan perasaan yang benar-benar baru. Istrinya, yang sudah menduga perubahan dalam diri suaminya, menyambutnya dengan penuh pengertian. Ia mendukung keputusan Pak Samuel, dan tidak lama kemudian, istri dan anak-anaknya juga memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Sejak hari itu, kehidupan Pak Samuel berubah. Ia tidak lagi menjadi pendeta, namun tetap menjadi sosok yang mengajarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya.